Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Dwi Hobi Channel. What's up guys, kembali lagi di channel saya Dwi Hobi Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu diberi anugerah berupa kesehatan dan rezeki guys. Amin, amin. Nah guys, sekarang kita berada di SBS suatu kebun. Nah, kebetulan di sini kebunnya Mas Herman, dia memiliki kandang kambing dengan komunitasnya SBS Farm, sahabat batu layar Senggigi Farm. Nah, kita membahas mengenai kambing sekarang guys. Kebetulan saya mampir di dari sini. mobil ke kambing nih. Enggak, kalau ini channel saya yang hobi nih. Hobi yang pernah saya bahas, pisang gitu, segala bentuk hobi lah, ikan hias begitu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai peternakan kambingnya milik sahabat saya ini. Bisa diperkenalkan, silakan Mas. Perkenalkan ke pemirsa. Iya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sukses, salam ternak buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, terutama bahagia nih. Iya, iya. Terima kasih, Mas Dwi. Gimana? Nah, ini Mas, kita mau tanya-tanya ini. Bagaimana awalnya Mas Herman punya peternakan, dan bagaimana teknik budidayanya ini, dan tips-tips apa aja yang bisa kita share ke teman-teman baik yang ada di Lombok maupun di luar Pulau Lombok, Mas. Iya. Silakan Mas. Jadi sebenarnya inisiatif untuk beternak kambing ini sudah cukup lama, di mana saat itu saya masih sibuk di kegiatan di pariwisata dan sebagainya. Pas momennya pada saat pandemi, pandemi ya. Pada saat pandemi, jadi kita sudah terhempas oleh gempa tahun 2017 itu, terus disusul dengan pandemi. Nah, di sini lahan ini yang saya punya sudah cukup lama ya, berupa semak belukar. Sehingga pada saat itu saya ambil inisiatif untuk membersihkan. Pertama saya buat event enduro, urban enduro di sini. Alhamdulillah pada saat itu kita bisa membuktikan bahwa kita melaksanakan kegiatan itu dengan penuh disiplin. Lalu saya punya program untuk buat farm and glamping. Namun yang glampingnya saya iris, yang farmnya yang saya lanjutkan. Ya berkat ini juga sih, waktu itu kita merapat ke Bank BNI, ya saya coba-cobalah untuk ikut mendapatkan fasilitas KUR itu, walaupun pada saat itu saya jaminkan ini sertifikat tanah ini untuk mendapatkan hanya 200 juta. Ya sebenarnya kalau dihitung-hitung tidak sesuai, cuman ya itulah, karena kita ingin maju. Awalnya saya beternak itu, saya sebenarnya ingin bagaimana caranya untuk mendapatkan daging kambing yang baik dan sehat. Karena kaitannya dengan saya punya kegiatan usaha yang lain juga, Mas Wi. Ada buka warung sate kambing Ampenan, namanya di daerah Montong. Cuman suplainya itu, karena mengingat daging kambing sekarang kan 170.000 per kilonya. Kalau untuk karkasnya itu yang tulangannya sama jeroannya sekitar 150 sampai 160.000. Jadi cukup mahal ya. Oleh karena itu saya ingin beternak. Nah, awalnya saya membeli 50 ekor. Tanpa ilmu, tanpa pengalaman ya. Ya, jadi itulah buat kawan-kawan yang ingin beternak, yang pemula terutama, jangan memulai dari sesuatu yang besar, tapi mulailah dari sesuatu yang kecil, supaya nanti kedepannya dapat ilmunya itu, Mas. Nah itu guys, cerita singkatnya yang jelas intinya berawal dari bencana ya, mulai dari gempa, terus pandemi COVID, sehingga
dulu Mas Herman ini berkecimpung di dunia pariwisata, pada akhirnya dilanda bencana jadi sepi pariwisata, akhirnya beralih ke peternakan kambing. Nah, dengan bantuan KUR tentunya guys, belajar dari pengalaman sehingga sampai saat ini masih berlanjut. Dan mengenai usahanya Mas Herman yang lain pernah saya bahas juga di YouTube sebelumnya, warung sate kambing Ampenan ya. Bisa disimak juga. Ntar kita main-main ke sana juga. Iya, nah, kita akan membahas mengenai apa aja tipsnya untuk membuat kambing itu menjadi lebih sehat dan berisi dan kualitasnya bagus. Mari kita simak guys. Iya. Simak terus ya, jangan di skip. Jangan lupa juga subscribe, share, like, dan komen. Iya, ditunggu ya guys ya. Mari kita simak. Nah guys, kita lihat proses pembuatan apa nih Mas? Ini kita mau fermentasi ya. Bahan dasarnya itu dari ampas tahu. Nah ini guys. Nah ini kalau kita tidak proses seperti ini, ampas tahu ini kan cepat rusak dan berbau. Ya. Jadi syaratnya ya kita harus fermentasi dulu. Jadi setiap 1 minggu sekali saya mencari ampas tahu. Nah ini ampas tahunya guys. Ini juga ada ampas kedelai. Ya akan kita treatment dengan yang konsep yang sama ya. Nah ini dicampur apa itu kalau boleh tahu? Itu nanti saya jadi gini. Kita mau kemas dulu supaya apa? Limbah tahu ini betul-betul bisa awet dan bisa kita pergunakan selama 1 minggu ya. Ya. Jadi di sini ada tetes tebu, ada molasis namanya atau tetes tebu. Terus ditambah dengan kita tuangkan sedikit bakteri E4, enzim mikroba. Ada mikroba baik ya buat menaikkan ADG ya untuk berat badan kambing. Dan saya sudah coba ini, alhamdulillah perkembangan sangat pesat sekali, yang dimana tadinya kambing-kambing ini tidak mau makan. Jadi kalau tidak dikasih apa namanya itu daun kentujur ya, daun turi sama daun belandingan, itu tidak mau makan. Jadi setelah saya buat begini ya, termasuk daun joa, daun mangga, daun jambu, itu alhamdulillah dimakan juga gitu. Jadi kita beternak enggak berat ya. Apapun yang kita temukan daun-daunan asal tidak beracun, itu bisa kita jadikan pakan ternak. Jadi ini langsung dikasih pakan ini setelah nanti proses nih, apa dibiarin dulu? Diproses dulu. Sebagian saya buat untuk pakannya nanti. Ini ada campurannya sih Mas Dwi. Jadi kalau hanya ampas tahu dan kedelai ini saja, nutrisinya udah cukup. Cuman bagi saya itu belum cukup ya. Dimana saya campurkan dengan jagung. Jagung juga? Ya, jagung. Konsentrat enggak? Enggak, saya enggak pakai konsentrat. Enggak pakai chemical ya. Saya pakai jagung, terus tepung jagung. Sama biasanya kalau di rumah kan kita banyak sisa makan ya. Jadi ada nasi sisa semalam. Jadi sisa nasi semalam itu kita pakai buat campurannya. Daripada sia-sia dibuang, kita campur dengan ini sudah, dengan pakan yang akan kita berikan ini gitu. Nah ini udah cukup. Nah ini yang kita simpan. Kita simpan, jadi kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan nanti nih Mas Wi. Sampai berapa hari bisa disimpan? Iya tergantung, bisa 1 bulan. Oh gitu. Ya, cuman saya ambil segini aja supaya dia tetap fresh. Nah terus ini ampas tahu, ampas kedelai, ini juga sama. Jadi, nah ini ampas kedelainya ini saya dapat semalam nih. Agak susah nyarinya ya. Nah, alhamdulillah saya dapat sudah kering nih. Nah, udah dari pabrik tahunya. Ya, di sekitar rumah itu banyak.
Jadi murah. Satu gini nih saya belinya berapa ini? 30.000 ya. Dan ampas tahunya juga sama 30.000. Nah ini juga nanti sama ya Mas Wi, kita akan fermentasi juga supaya bisa kita pakai setiap hari gitu. Nanti bisa dibuktikan nggak ada tersisa, lahapnya luar biasa nanti ini. Beternak itu sesuatu yang luar biasa, tetapi harus dibarengi dengan ketekunan dan kerja keras. Itu. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Kita berikan enzim mikroba untuk membantu pencernaan kambing. Tempat kita, tempat yang di Batu Layar ini terutama ya, pakan itu sudah berlimpah. Daun-daunan kering itu semua bisa diproses, difermentasi, semuanya bisa. Gitu. Taburi jagung, sama seperti manusia juga. Mereka butuh variasi, dan di sini juga ada tepung jagung. Oh, tepung jagung. Ya, beli 6.000 per kilo, ini 2 kilo. Nah ini insya Allah buat kawan-kawan yang bergerak di bidang penggemukan, ini bisa mempercepat ADG ya. Berat bobot kambing itu luar biasa cepatnya. Nah ini saya bawa nasi ya, nasi sisa semalam yang tidak kita konsumsi lagi karena ada nasi baru. Ini kita bilas dengan molase. Nah ini kita aduk jadi satu. Ini luar biasa nanti makannya nih. Enggak tersisa. Kedepannya kita kalau sudah ada 200-300 ekor, ini harus ada mixer ya. Jadi kalau untuk manual begini nggak mampu kita, dari kecepatan dan sebagainya itu kurang. Jangan lupa Mas ya, ditambahin garam nih. Oh, garam guys. Iya. Juga nggak bagus terlalu banyak nih. Garam yang penting ada rasanya. Yuk aduk-aduk lagi. Aromanya enak, berubah aromanya, jadi harum dia. Nah, udah cukup kita kasih makan. Supaya jadi kambing juga punya selera makan yang tinggi, Wi. Ya. Jadi kita biasakan dia bersih. Budidaya semua jenis hewan ternak itu perlu kebersihan guys, perlu kebersihan dan bagaimana untuk nah disinilah letaknya ketekunan dari peternak itu dibutuhkan, Wi. Ya. Jadi bukan hanya teori dan ilmu, tapi tekun ya. Tentunya tekun, sabar. Jadi kambing itu juga walaupun dia pemakan sembarang, jadi dia butuh juga nutrisi yang bagus supaya
kualitas dari dagingnya terjamin guys. Kita kasih makan ya, kita buktikan nih. Nah ini guys, Dikit aja, berebutan. Nah, oh guys, tuh, minta bagian tuh. Ya, kambingnya rakus makan nih guys. Iya, ternyata Makanan. kambing lah sangat mengerti mana makanan Ya, yang enak. halal. Makan enak. Iya, tuh, Nah dilihat guys. lahap sekali makannya. Nah seperti ini situasinya guys. Jadi ini di lereng atasnya itu bukit guys. Jadi bukit, perbukitan ini, dan ini lokasinya ini di bawah bukit guys. Jadi untuk pakan sebenarnya banyak, tapi perlu meningkatkan kualitas daging, yaitu perlu nutrisi yang bagus juga supaya kambingnya tetap terjaga kualitas dagingnya dan sehat selalu. Nah, ini mas, kita kasih yang dari yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Nah ini saya punya pejantan crossbur nih mas. Ini jadi cikal bakal pejantan. Yang mana? Ini saya bukan. dapat Red Bull. Nggak terlalu yang kalah panjang hari. gininya, Apanya? telinganya ini. Iya. Tapi ini bobotnya bisa sampai 100 kilo. Kalau kita Ini, guys, pelihara kambing yang kambing lokal 2 tahun itu nggak terlalu besar ya. Ininya, badannya, terus bobotnya pun nggak bisa maksimal. Udah, yuk makan ayo. Tuh. Jadi lihat ya. Bedanya sama kita kalau sarapan pagi itu apa, Bi? Kambing nggak pakai sendok. Nah ini udah habis guys. Iya. Lahap. Jadi lahapnya minta ampun nih. Cuman kambing ini ya luar biasa. Kambing ini binatang yang bersih. Kalau makanan basi nggak mau dia. Nah, Ya nggak mau. Nggak bakalan dimakan. Nah ini kemarin kurus nih, Wi. Ini kurus. Nggak ada bobotnya. Alhamdulillah setelah saya kasih ini, sekarang sudah mulai naik ADG-nya. Udah habis nih, Wi. Habis nah, sudah nih. licin ini guys. Nah, nggak ada sisa nih. Kita tambahi karena ini pejantan ya, buat pedaging. Nggak apa-apa. Kalau yang betina saya kira mungkin harus dibatasi makannya karena terlalu gemuk juga akan mempersulit proses buntingnya itu atau kehamilan. Jadi kita batasi. Tapi kalau untuk menaikkan berat badan bisa. Itu kayaknya kepanjangan leher. Hah? Agak sinian pakannya enggak? Ya ini nggak mau ya. Ini juga crossbur nih, Wi. Ini usianya sekitar 11 bulan ya.
Beratnya sudah hampir mencapai 80 kilo. 80 kilo. Ya. Mungkin selama di sini sudah naik ya. Apa bedanya sama Etawa itu? Kalau Etawa dia condong, postur tubuhnya itu tinggi dan tipis. Dagingnya agak kurang memang. Kalau dari segi postur, biasanya untuk berkurban, itu lebih memilih Etawa. Karena postur tubuhnya memang tinggi dan kelihatan sempurna dia. Bahkan tingginya luar biasa, nggak ada yang ngalahkan Etawa. Kayak anak kuda ya? Ya, tapi kalau untuk bobot kalah dengan kambing bur ini. Ini bisa mencapai 150 kilo. Kalau Etawa nggak mungkin lah. Itu ya. Saya perkirakan 1,5 tahun ini bisa mencapai di atas 100 nih beratnya. Nah, ini saya dapatkan kemarin. Saya beli dengan harga 15 juta. Ini yang crossbur nih. 15 juta buat pejantan. Kalau ini yang PE, yang bukan Etawa ya, peranakan. Wih, habis juga. Habis, tambah lagi, ini udah ketiga kalinya nih, Mas. Karena ini anaknya perempuan, jadi perlu kita genjot dia. Luar biasa nih. Nih ya. Ini untuk menu sarapan paginya nih. Nah, cukup ya. Yuk, nggak boleh lebih. Kecuali yang pejantan ini kita support yang pejantan. Ini divaksin juga ini, Mas? Kalau tidak penting sekali ya, tidak gatal, saya tidak akan vaksin dia. Mungkin sebelum dibeli dulu sudah divaksin. Enggak, ini anakan semua nih. Oh gitu? Iya. Jadi dari 50 ekor itu, saya mendapatkan anakan 1, 2. Kalau ini saya beli. Ada 3 anaknya, induknya 1, itu saya beli 9 juta. Yang Etawa. Nah, ini mungkin sekitar 3 bulan ya. 3 bulan sudah melebihi dari besar kambing lokal yang usianya hampir 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita kawin silangkan dengan spesies yang lain, itu ya, kita akan mendapatkan 2 keuntungan. Kalau kambing lokal itu punya daya tahan tubuh yang luar biasa, tetapi perkembangannya lambat. Beda dengan yang kambing jenis bur maupun Etawa, dia condong lebih tinggi kalau Etawa. Nah, ini nanti saya akan silangkan. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat ini saya bisa kembangkan menjadi paling tidak saya nambah 100 indukan ya. 100 indukan dengan kita crosskan dengan kambing bur dan Etawa. Itu rencananya. Nah guys, jadi dengan ketekunan dan kesabaran menghadapi situasi yang dalam keadaan sulit sekalipun masih ada jalan guys. Jadi ini ya udah terbukti banyak hasilnya ini. Beberapa anakan dan yang di sebelah timur sana rata-rata indukannya lagi bunting guys. Beberapa
beberapa bulan ke depan sudah menghasilkan anakan. Nah, ini umur 3 bulan aja seperti ini besarnya nih. Ini usia 3 bulan. Dan itu ada pejantannya beberapa itu di sana. Ada 4 ekor dan betinanya kebanyakan di sebelah timur sana yang lagi bunting-bunting, guys. Nah, ini guys, suasana di lokasi kandang ini seperti ini, guys. Asri. Nah, di atas sana bukit, guys. Bukit. Nah, di sini dipasang juga gazebo, guys. Sepertinya bisa untuk acara keluarga. Ini juga apabila dikelola secara bagus. Ini bisa jadi tempat nongkrong yang enak sini, guys. Nah, guys, demikian kita lihat bagaimana proses pemberian pakan dan pengolahan pakannya itu. Nah, di sini ada tamu berkunjung kebetulan, guys. Ini kebetulan temannya Mas Herman. Pak siapa namanya, Pak? Pak Ahmad. Dari mana? Dari Dari Sesile. Oh, Sesile. Iya. Masih wilayah Lombok Barat, guys. Nah, ini Pak Ahmad ini ternyata pingin beternak kambing dan ingin pelajarin bagaimana tips-tipsnya. Apa aja mau ditanya nih, Pak? Nah, masalah makanannya itu. Oh, ya. Langsung ke Pak. Gimana, Pak? Makanannya itu. Makanannya Itu, yang penting kambing ini ya nggak usah kasih sendok, dia nggak bisa makan pakai sendok. Nah, tumben saya Jadi lihat gini. peternakan yang gini modelnya itu, Pak. Jadi begini, saya memperhatikan kan di sini banyak kelompok ternak nih. Nggih. Peternak kita semenjak saya beternak ini sekarang sudah bermunculan peternak-peternak konvensional tuh, yang mereka punya 2, 3, bahkan 5. Cuman kandangnya masih kelihatan kotor ya, dan berbau. Makanannya pun mereka hanya satu makan aja dia kasih. Nah, ini yang kita mau rubah. Jadi di samping kita ada konsep ya, kita menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Dimana nanti daun-daun kering ini kita pakai untuk kita buat silase. Ya, kita awetkan, kita naikkan nutrisinya, kita kasih vitamin, kasih molase, D4, tentunya kambingnya akan makan gitu. Jadi nggak pilih-pilih makan lagi. Jadi kambing ini kan buta warna nih. Asal dia baunya enak dan dia menurut dia itu suka, dia makan. Jadi nggak ngelihat warna biru, kuning, hijau atau seger nggak. Iya, disikat. Terus yang mau saya tanya, Pak, di makanan itu udah ada campur-campurannya, Pak ya? Ada. Itu sebenarnya sudah ada. Kalau tidak ada tetes tebu, karena saya kemarin belinya molasses ini dari Jawa ya. Jadi bisa menggunakan gula merah itu, Pak. Gula bea ini kan dia luwek nih. Iya. Dia banyak sekali berlimpah. Di mana produksi gula merah itu terbesar ada di sini di Batu Layar ini. Waalaikumsalam. Jadi konsep saya itu ingin memperkuat destinasi wisata kita berbasis peternakan. Jadi kalau kita bicara peternakan saja, hanya konsepnya pariwisata itu sekupnya pantai, alam, terus shopping, itu kayaknya kurang lengkap ya. Kita harus belajar dari Jogja, kita harus belajar dari Bali yang sudah mengemas destinasi wisatanya itu secara mandiri mereka itu, di mana masyarakatnya juga ikut aktif. Nah, salah satunya yang bisa kita kembangkan di Kecamatan Batu Layar Senggigi ini adalah peternakan, karena dari makanannya banyak, daun-daunan, daun mangga, daun apa saja di sini banyak. Bisa semuanya berlimpah, dimakan bisa dimakan, cuman kita belum membiasakan. Ya, karena kita tidak bisa cara mengolahnya itu. Iya. Seolah nanti
Ilmunya enggak sulit kok. Ini sesuatu yang tidak membutuhkan skill tinggi ya. Yang penting punya ketekunan, kedua sabar, ketiga itu ulet dan semangat kerja. Biasanya peternak pemula itu setelah 6 bulan mereka ngalah. Nah, berarti kalau kita mengalah, di situ kita gagal. Nah, jangan ngalah, gas terus. Nah, ini kan tempatnya, kandangnya juga tetap bersih di bawahnya. Nah, ini kayak kotorannya, ini kuhenya ini ya, kotoran hewannya ini sudah ada yang nunggu, Mas Wi. Banyak sekali yang minta. Bahkan dari teman-teman yang peduli lingkungan ya, untuk penghijauan dan sebagainya, mereka membutuhkan sekali karena menurut mereka itu berarti kotorannya itu ada manfaatnya, Pak. Iya, saya coba ini. Di sini kan kemarin itu cuma belukar. Saya mulai dari 1,5 tahun yang lalu, saya coba tanamlah pohon pisang. Di mana sebelum saya tanam itu saya taruhkan dia kulit kambing. Ternyata hasilnya dan buahnya bagus. Saya sudah berkali-kali panen pisang. Iya. Saya juga sebenarnya ini ya, yang tidak kita ketahui, ada pakan ternak yang sangat bagus sekali. Kalau kita bilang di sini daun ketapang, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu ya, istilahnya. Saya nggak tahu. Nah, itu saya tanam. Saya tanam pohon ketapang itu lebih dari 50 pohon. Yang kedepannya 1 tahun ke depan mungkin saya sudah surplus ya. Saya nggak perlu kesana kemari cari pakan. Jadi intinya mau berhasil tuh kerja keras, nggak usah gengsi, gitu ya. Kira-kira daun waru sangat bagus, daun waru, tapi tidak bisa banyak. Ya, nggak bagus dia daun waru kalau terlalu banyak, karena dia terlalu lembek ya. Ini saya pengurangan dahan ini pohon mangga. Biasanya masyarakat kita itu nebang mangga atau pengurangan dahan mangga, dia buang sia-sia itu Mas daun. Iya, nah ini kita manfaatkan. Saya sudah buat silase, sudah dapat 2 tong, 4 tong, gitu ya. Terus Pak Ahmad sudah persiapin kandang belum di sana? Enggak, cuma masih sekedar mau lihat-lihat, lihat kandangnya begitu bagus. Ya, bersandingan dengan bilang tadi daun apa-apa bisa dimakan itu, makanya saya tertarik jadinya, Pak. Iya. Iya, ada teman-teman juga yang belajar dari YouTube ya. Mereka menggunakan pakan jerami. Sebaiknya kalau menurut saya itu jerami dihindari aja. Paling tidak pohon jagung ya. Tapi jagung yang terlalu kering juga nutrisinya sudah habis ya. Sebaiknya masih banyak kok pakan-pakan yang bagus, karena di kawasan Lombok Barat ini kawasan yang subur ya, hijau, pohon banyak, yang tentunya kita bisa manfaatkan dengan baik. Ya, mungkin begitu. Sekedar itu aja saya tanya Pak ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ayo Pak. Silakan lihat-lihat dulu, lihat-lihat. Nah guys, demikian perbincangan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Ambil positifnya, dan ini kita sama-sama berbagi. Di atas langit masih ada langit. Jadi apabila ada masukan yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Dan apabila ada teman-teman ingin beri masukan, mungkin berupa penyakit-penyakit apa yang ada di peternakan kambing ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kita hanya berbagi bagaimana tips yang ada di peternakannya Mas Herman ini. Nah, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah kita yang buat kalian tidak nyaman. Kita hanya manusia biasa penuh dengan hilap, mohon dimaafkan. See you next time and bye. Semangat.